Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada salah satu resiko kalau jadi penceramah setelah buka puasa, Pak. Pertama, kondisi perutnya sudah kenyang, matanya ngantuk. Jadi jawab salamnya pelan banget. Jadi biar kita semangat, Pak, kita salam sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Summa alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal syahr syahrus siyam, sahrul qiyam wa syahrul Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, khatamul anbiya wa imamal mursalin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat tarawih di Masjid Darul Ilmi yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya seperti penceramah-penceramah yang lain, Pak, mengucapkan salam, syahadat dan lain-lainnya, saya mau menceritakan satu fenomena pengaruh arus lalu lintas terhadap tingkat ketakwaan umat Islam di Indonesia selama bulan puasa. Jadi kalau hari pertama sampai ke-15 habis maghribnya masih sepi, berarti masih banyak orang yang berpuasa, masih banyak orang yang berbuka, dan masih banyak orang yang niat untuk melaksanakan sholat tarawih. Tapi setelah 15 ke atas, habis maghrib itu sudah mulai macet lagi, Pak, karena setelah buka bergegas untuk jumrotul fulus, untuk menghabiskan uang di mal-mal, ditambah lagi ada diskon bulan puasa, diskon bulan Ramadan. Itu fenomenanya. Tapi alhamdulillah kalau dilihat, Pak, yang duduk di masjid ini insya Allah termasuk dalam golongan orang-orang yang habis buka langsung bergegas untuk melaksanakan salat tarawih. Dan semoga kita semua selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, Tuhan pencipta seluruh yang ada di muka bumi ini. Tanpa Allah, tanpa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak dapat dipertemukan di majlis yang indah dan majlis ilmu ini. Nikmat tertinggi dari seorang Islam, dari seorang mukmin adalah iman, Islam dan ihsan. Bagaimana tidak? Seorang paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Thalib. Bagaimana Abu Thalib melindungi Rasul dalam dakwahnya, mengorbankan seluruh hartanya untuk melindungi dan menjalankan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayatnya, tidak mendapatkan hidayah untuk bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita, umat yang hidup jauh dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ratusan ribu tahun, bahkan ribuan tahun yang lalu kita hidup, bahkan kita belum pernah bertatap muka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kita mendapatkan hidayah yang paling tinggi, nikmat keimanan, keislaman dan keihsanan. Yang kedua, salat beserta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi besar Islam yang selalu mendakwahi dengan cara dakwatul lainah atau dakwah yang lembut, bil mau'izatil hasanah, menyampaikan dakwah keislaman dengan kelembutan. Maka tugas kita saat ini sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus menjadi agen Islam. Tatkala orang lain melihat kita, maka yang dilihat adalah kedamaian dalam agama Islam. Jangan sampai kita beragama, jangan sampai kita mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasulullah, tapi kita menunjukkan nilai-nilai pertengkaran, tapi kita menunjukkan nilai-nilai kehancuran. Maka dari itu, pada malam yang mulia ini saya mengajak kepada seluruh jamaah sekalian untuk terus menyebarkan nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kedamaian sebagaimana Islam diajarkan sebagai rahmatan lil alamin, rahmat untuk seluruh alam. Hadirin jamaah salat tarawih yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Bulan ini adalah bulan yang penuh dengan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Kullu amal ibni Adam lahu." Seluruh amal perbuatan anak manusia adalah miliknya. Kita sholat untuk nahil mungkar, kita zakat untuk membersihkan harta kita, kita pergi haji untuk meningkatkan rasa ketakwaan kita. Tapi ibadah puasa, fa innahu li, sesungguhnya ibadah puasa adalah untukku, untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita berlapar-lapar dari terbit fajar hingga tenggelam matahari, nilai pahala tersebut diangkat dan dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari 5 rukun Islam yang diajarkan kepada kita, hanya satu ibadah yang khusus bil maksus untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasul sampaikan tadi, kullu amali ibni Adam, semua perbuatan umat manusia lahu, untuk mereka, untuk umat Adam, untuk anak Adam tersebut, illa siyam, kecuali berpuasa, fa innahu li fa ana ajzi bihi, dan saya membalasnya langsung ibadah puasa tersebut. Dengan kekhususan yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, maka dapat kita bagi puasa memiliki 2 dimensi. Yang pertama dimensi hablum minallah, dan yang kedua dimensi hablum minan nas. Bagaimana tidak? Satu-satunya ibadah yang tidak diketahui orang lain dan kita pun bisa menutupi ibadah tersebut hanya puasa. Kalau sholat kita bisa kenal, oh si ini sholatnya jarang, sholat Jumat doang, itu pun terlambat, datangnya pas qomat. Ada yang kayak gitu. Pergi haji, sekarang orang Indonesia kalau mau pergi haji ada walimatus safar, dia izin dulu ke kantornya, dia umumin sama pergi haji, semua orang tahu. Zakat, paling minim orang yang menerima zakat tahu kita berzakat. Tapi puasa, saya pun yang berpangkat seorang ibtu, tatkala wudhu sebelah saya seorang jenderal bintang 3, saya kumur-kumur, saya telan air pun jenderal bintang 3 tersebut tidak pernah tahu saya menelan kumuran air tersebut. Itu bukti bahwa betapa intimnya ibadah puasa. Hanya kita dan Allah Subhanahu wa taala yang tahu ibadah puasa. Ada seseorang yang ikut sahur tapi jam 9-nya sarapan pagi. Kita tanya siang-siang, kamu puasa enggak? Dia bilang puasa, pun kita tidak pernah tahu dia berpuasa atau tidak. Maka itulah dimensi rasa jujur, melatih kejujuran kita, bukan hanya untuk orang lain, tapi melatih kejujuran kita, pertanggungjawaban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dimensi yang pertama, hablum minan nas, hablum minallah. Lalu dimensi yang kedua yaitu adalah hablum minan nas. Bagaimana di bulan puasa ini dengan perut yang terasa lapar di siang hari, cuaca yang cukup terik bahkan sering berganti-ganti, emosi kita diuji. Itulah bukti bahwa puasa memiliki dimensi hablum minan nas. Terkadang kita sudah menahan amarah karena dipancing oleh seseorang, tapi ternyata karena rasa lapar tersebut maka terpancinglah kita untuk marah kepada orang lain. Sehingga dimensi hablum minan nasnya adalah bagaimana kita tetap menjaga rasa sabar ini sehingga nilai puasa kita tetap sempurna. Karena apa? Rasul juga pernah menyampaikan, kam min shaimin, berapa banyak orang berpuasa, laisa lahu siyamuhu, tidaklah mereka mendapatkan nilai puasanya ilal ju' wal atos, kecuali lapar dan dahaga. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan amal puasanya kecuali lapar dan dahaga. Itulah maksud dari hadis Rasul, menjaga dimensi manusia. Tatkala kita berpuasa, kita menjalankan rukun-rukun puasa, berniat dan menjaga, menahan diri dari hawa nafsu, makan, minum dan lain-lainnya dari terbit fajar hingga terbenam matahari, maka Allah sudah dapat menilai bagaimana puasa kita. Tapi untuk menyempurnakan nilai puasa tersebut, kita perlu membangun relasi yang baik selama berpuasa kepada umat manusia atau orang sekeliling kita. Sebagaimana Rasul juga bersabda dalam hadisnya, man ahabba ayub satulahu fi rizqih wa yunsalahu fi atharihi falyasil rahimahu.
dalam nilai puasa, jika kita ingin mendapatkan keberkahan umur dan usia yang panjang atau umur yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan rezeki yang dilapangkan, maka kita harus juga menjalin silaturahmi. Terkadang bulan puasa malah menjadi alasan untuk kita untuk tidak bersilaturahmi kepada keluarga kita. Karena alasannya, aduh bulan puasa nanti aja deh habis lebaran. Padahal puasa seperti yang saya sampaikan di awal tadi memiliki dua dimensi, yaitu dimensi hablum minallah dan dimensi hablum minannas. Selain itu, di bulan puasa ini juga kita harus memperbanyak silaturahmi kepada keluarga kita atau kepada orang-orang di sekitar kita. Di puasa inilah orang kaya yang hidupnya berkecukupan harus merasakan bagaimana penderitaan orang miskin yang mungkin makannya tidak lebih dari 1 kali dalam 1 hari. Inilah hebatnya bulan puasa. Mau setinggi apapun jabatannya, selama ia bersyahadat, selama ia mendapatkan seruan keimanan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Dalam terminologi bahasa Arab, diwajibkan itu ada 2 terminologi dalam Al-Quran. Wajaba yajibu, kutiba yuktabu. Kalau sudah kutiba, ini perintahnya mutlak, tidak boleh ditinggalkan. Maka seruannya adalah untuk orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, diwajibkan kepada kamu la'allakum tattaqun, sebagaimana umat-umat sebelummu juga diwajibkan untuk berpuasa. Hadirin jamaah salat tarawih yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Menutup dari khutbah singkat saya sebelum salat tarawih ini, izinkan saya membacakan 1 buah syair yang saya tuliskan untuk hadirin sekalian. Bulan puasa adalah bulan ajaib, bulan yang mampu memaksa si kaya yang terbiasa bergelimangan harta dan bergelimangan makanan untuk berhenti makan di siang hari. Bulan yang mampu memaksa si bergelimangan harta untuk mengeluarkan sebagian hartanya untuk mereka yang membutuhkan. Sebagaimana ibadah puasa ini selalu berkaitan dengan zakat di hari zakat yang kita keluarkan selama bulan puasa. Bulan yang mampu memaksa diri kita berdiri lebih lama setelah isya untuk bermunajat dan merayu Allah sampai sepertiga malam. Maka dari itu, man shoma ramadhana imanan wahtisaban, barang siapa yang berpuasa secara keimanan maka Allah akan ampuni dosanya. Lalu dilanjutkan yang selanjutnya, man qama ramadhana imanan wahtisaban, barang siapa yang berqiyamul lail dalam Ramadan maka Allah akan ampuni juga dosanya. Dan bulan puasa ini juga bulan yang mampu memberikan ruang kepada si miskin untuk merasakan makan yang nikmat dan cukup. Kita lihat tren saat ini, banyak sekali orang yang mendonasikan uangnya untuk acara buka puasa bersama, untuk pembagian takjil. Bahkan institusi tercinta kita juga menggalakkan program tersebut. Itu bukti bahwa bulan ini mendorong bagi mereka yang belum pernah menikmati makan enak, akhirnya juga mereka bisa merasakan makanan enak. Dan bulan puasa juga mampu memaksa orang yang berjalan bersimpangan menjadi bersampingan. Bahkan sebelum bulan puasa kita dianjurkan untuk memohon maaf kepada keluarga kita, handai taulan apabila memiliki kesalahan. Bersimpangan menjadi bersampingan. Dan orang yang bertolak belakang menjadi berjabat tangan. Kalau kita punya salah sama orang, lalu kita ragu dan menunggu momen untuk meminta maaf, bulan puasa inilah waktu yang tepat. Dan Idul Fitri nantilah waktu yang tepat untuk kita memohon maaf atas kesalahan yang pernah kita miliki. Bulan Ramadan juga mampu meruntuhkan egoisme manusia yang dibangga-banggakan menjadi tunduk dan patuh kepada ketakwaan. Bulan Ramadan juga yang mampu mempertemukan tetangga yang secara harian jaraknya berdekatan, namun karena kesibukan seakan jarak membentang bak lautan. Tanpa kita sadari, kita sudah mulai lupa bahwa kita memiliki seorang tetangga. Rasul pernah bersabda dalam hadisnya, tetangga kita itu adalah 40 rumah ke depan, 4 rumah ke belakang, 4 rumah ke samping. Dengan momen bulan puasa inilah kita mampu mempererat kembali hubungan yang sempat renggang.
Dan bulan Ramadan juga mampu mempererat tali persaudaraan yang hampir retak oleh perselisihan duniawi dan dieratkan kembali oleh nilai-nilai keimanan. Hadirin jamaah salat tarawih yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, marilah kita memunajatkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar di hari akhir bulan Ramadan nanti kita mendapatkan gelar muttaqin, la'allakum tattaqun, agar engkau bertakwa. Sebagaimana yang disampaikan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Panggilannya untuk orang-orang beriman, hadiahnya mendapatkan gelar ketakwaan. Betapa mulianya bulan Ramadan, bulan penuh ampunan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.